Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa TVRI Sulawesi Tengah di mana saja Anda berada saat ini. Senang sekali saya Iskandar Zulkarnain hadir kembali menemani Anda. Tentunya dalam program yang akan memberikan Anda edukasi berupa pendidikan kesehatan dan juga informasi-informasi menarik seputar dunia kesehatan. Dimana lagi kalau bukan di Solusi Menuju Sehat. Dan seperti biasa pemirsa di Solusi Menuju Sehat kita akan membahas satu topik yang tentunya bisa menambah informasi Anda bersama dengan narasumber kita hari ini. Dan narasumber kita hari ini datang dari Poltekkes Kemenkes Palu. Beliau merupakan dosen dan juga Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat. Ada Pak Fahmi Hafid, Sarjana Gizi Magister Kesehatan. Assalamualaikum Pak Fahmi. Sehat terus ya tentunya ya. Ya, Pak Fahmi ini juga saat ini pemirsa sedang menempuh S3 di Ilmu Sosial Universitas Tadulako dan tentunya berarti kesehariannya meneliti tentang gizi, kesehatan masyarakat dan lain-lain seperti itu ya. Jadi bersama tema kita hari ini pemirsa tentunya adalah stunting ya, di mana kita tahu bersama bahwa stunting ini merupakan salah satu faktor seseorang mengalami kekurangan gizi yang seharusnya tingginya harus sesuai dengan umurnya, tapi itu tidak terjadi. Nah, kali ini kita akan membahas bersama Pak Fahmi kali ini. Pak Fahmi, sebagai pembuka dulu ya mungkin kepada pemirsa yang ada di rumah, apa yang dimaksud dengan stunting sebenarnya kalau dari dunia gizi? Baik, terima kasih. Ya. Selamat malam pemirsa Televisi Republik Indonesia dan teman-teman di seluruh Indonesia. Jadi definisi stunting ini luas, sangat luas. Namun hal yang terpenting dari stunting itu adalah defisit pertumbuhan, adanya hambatan pertumbuhan dan perkembangan pada anak di mana lebih rendah daripada standar WHO. Baik. -2 standar deviasi. Jika anak-anak yang harusnya lahir di atas 48 cm, maka anak-anak yang terlahir pendek atau stunting itu mereka lahir dengan panjang badan di bawah 48 cm. Atau anak-anak yang berumur 2 tahun, mereka tinggi badannya di bawah 86 cm. Atau kalau dia 10 tahun di bawah 110 cm. Baik, berarti kategori stunting ini dikategorikan kepada seseorang pada saat dia berumur anak-anak begitu, bukan pada saat dia masuk ke dalam kategori remaja atau dewasa. Stunting ini bisa berlaku pada balita, bisa berlaku pada remaja atau berlaku pada usia dewasa. Namun untuk penanggulangan stunting itu fokus pada 1000 hari pertama kehidupan. 1000 hari pertama kehidupan. Jadi selama hamil, selama dalam kandungan 270 hari dan selama 2 tahun atau 730 hari itu adalah masa yang sangat efektif untuk pencegahan dan penanggulangan stunting. Melewati fase itu maka stunting itu akan sulit diperbaiki. Sehingga stunting ini biasanya lebih fokus pada anak-anak dan balita, pada remaja, remaja putri yang tingginya di bawah 148 cm itu sebenarnya masuk kategori stunting. 148 cm ke bawah, masuk dalam kategori stunting. Iya, untuk remaja putri. Kalau putra gimana? Sekitar 150. Jadi kalau rata tinggi badan anak-anak remaja dewasa Indonesia itu kan sekitar 168 cm. Kalau yang paling tinggi orang-orang dari luar negeri itu Belanda, itu sampai 183 cm. Rata tinggi badan optimalnya. Jadi memang agak jauh antara tinggi badan orang Indonesia dengan orang Eropa lainnya. Beda ras gitu ya. Iya. Tapi menarik sekali pemirsa kalau kita bahas mengenai stunting ini, apakah Anda tergolong seseorang yang mengalami stunting? Nanti kita akan bahas bersama Pak Fahmi Hafid, Sarjana Gizi Magister Kesehatan. Namun juga untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami menyampaikan pertanyaan ataupun juga sharing bersama Pak Fahmi, silakan untuk di 0812 432 43522 dan Anda bisa bergabung langsung bersama kami bertanya bersama Pak Fahmi mumpung lagi ada pakarnya nih. Nah, Pak Fahmi, ini juga sebenarnya yang memang selalu jadi pertanyaan dan memang selalu disosialisasikan sama pemerintah. Tapi penting juga sih sebenarnya untuk diketahui oleh pemirsa yang ada di rumah, apa sih sebenarnya apa sih penyebab dari stunting itu, dan mungkin secara bahasa sederhana yang bisa dipahami oleh pemirsa yang ada di rumah, kenapa itu bisa terjadi? Baik. Gitu. Terima kasih. Jadi
tahun 1997 UNICEF dan WHO menyatakan bahwa 2 penyebab masalah gizi itu adalah masalah asupan dan masalah penyakit infeksi. Asupan dan penyakit infeksi. Ya, secara langsung ada 2 penyebab itu. Namun berkembang dengan ilmu pengetahuan, maka pada tahun 2013 kerangka Stewart itu menunjukkan ada 4 penyebab langsung daripada stunting. Yang pertama adalah faktor rumah tangga dan ibu. Kemudian faktor kedua adalah makanan pendamping ASI yang tidak memadai. Kemudian faktor ketiga adalah menyusui. Dan faktor keempat adalah penyakit infeksi. Kalau faktor rumah tangga dan lingkungan itu terkait misalnya apakah tinggi badan ibu sebelumnya itu pendek atau normal. Kemudian bagaimana kesehatan jiwa ibu pada saat hamil, kemudian bagaimana gizi ibu selama dia hamil atau prakonsepsi 3 bulan sebelum dia hamil itu harusnya sudah baik. Kemudian apakah mengalami hipertensi dalam masalah kehamilannya, kemudian apakah ibu memperoleh asupan gizi yang cukup dan layak pada masa sebelum dan saat dia hamil dan setelah dia melahirkan. Kemudian faktor lingkungan ini terkait dengan kondisi rumah tangga, kebersihan rumah tangga, kemudian sumber air, kemudian aksesnya terhadap air bersih, kemudian dari faktor makanan pendamping ASI. Pada umumnya, kalau posisi hasil studi status gizi balita Indonesia tahun 2019 itu menunjukkan 23% itu anak-anak itu sudah mengalami stunting sejak lahir. Sejak lahir. Dan meningkat menjadi 27,76% hingga dia berumur balita atau 59 bulan. Itu terjadi di seluruh Indonesia ya? Di seluruh Indonesia. Hasil studi status gizi balita Indonesia yang dilaksanakan oleh Litbangkes. Dan itu untuk seluruh Indonesia proporsi prevalensi daripada status kejadian stunting itu 27,7%. Namun yang terlahir stunting itu artinya memang sudah ukurannya kurang dari 48% itu kurang dari 48 cm itu memang sudah 23%. Jadi maka kemudian tanggung jawab ini Presiden menunjuk Kepala BKKBN Dr. Hasto sebagai Ketua Penanggulangan Stunting di Indonesia. Nah, karena kenapa? Ternyata masalahnya itu banyak sebelum anak lahir atau masa dia hamil dan prakonsepsi. Di kandungan gitu ya? Iya, di kandungan. Jadi faktor-faktor seperti sanitasi. Kami punya penelitian dari contoh Banggai dan Sigi, di mana program stop buang air besar itu berpengaruh terhadap tinggi badan anak. Daerah-daerah yang memprogramkan stop buang air besar itu rata tinggi badannya 0,3 cm lebih tinggi dibanding yang tidak memprogramkan stop buang air besar. Oleh karena kenapa? Ketika buang air besar sembarang itu kan lalat bisa hinggap di makanan, makanan dimakan oleh anak, anak menjadi diare. Dan setiap anak yang mengalami diare 5 kali dalam episode 2 tahun pertama kehidupannya itu, yang mengalami diare lebih dari 5 kali itu cenderung untuk mengalami stunting dibanding yang tidak diare. Nah, itu bukti nyata bagaimana sanitasi sangat berpengaruh terhadap kejadian stunting. Kemudian kita lihat juga ketika anak-anak masih diberikan ASI eksklusif 6 bulan, itu pertumbuhannya sangat bagus. Tetapi ketika sudah mulai diperkenalkan makanan mungkin yang diberikan tidak tepat, lebih keras, kurang lunak, atau kurang padat. Artinya memang kekurangan informasi para orang tua gitu untuk bisa memberikan apa yang ini ya. Artinya akhirnya akan jadi seperti itu. Betul. Ada kecenderungan anak-anak belum waktunya diberikan makanan, belum melewati 6 bulan sudah diberikan makanan selain ASI. Padahal program pemberian ASI eksklusif itu sudah lama didengungkan, namun tidak sepenuhnya dilaksanakan. Kalau anak-anak diberikan makanan lebih cepat daripada umurnya dan lebih keras daripada kebutuhannya atau terlalu padat, itu cenderung anak-anak menjadi kurang responsif, kurang menerima dengan baik makanan yang diberikan, sehingga pertumbuhan optimalnya itu tidak bisa dicapai.
Itu dalam hal makanan pendamping ASI. Kadang-kadang anak yang sudah berumur 6 sampai 12 bulan ini kurva Victoria dan Atmarita itu menunjukkan terjadi penurunan terjadi hambatan pertumbuhan tinggi pada usia 6 sampai 12 bulan. 6 sampai 12 bulan ini adalah masa yang sangat kritis. Harusnya kan anak-anak itu diberikan makanan yang lunak, yang porsi kecil tapi sering, lebih hangat, lebih encer. Harusnya sesuai dengan pertumbuhan. Dan biasanya ini dikenal kami biasanya dalam dunia pendidikan mengajarkan hal itu dalam konseling menyusui dan konseling makanan pendamping ASI. Jadi memang ini informasi yang sangat penting sekali ya pemirsa, apalagi memang mungkin sebagian masyarakat kita yang tidak mendapatkan akses media secara cepat mungkin atau setiap hari bisa belajar mungkin lewat YouTube dan lain-lain. Artinya memang informasi secara langsung dari pihak-pihak terkait ini memang sangat penting. Ya terutama memang informasi mengenai 6 bulan, kemudian apa yang harus dilakukan ya pada saat balita dan lain-lain. Tapi tadi Pak Fahmi juga sempat menyinggung tentang 6 bulan pemberian ASI. ASI berarti memang memiliki peran yang sangat penting dari anak-anak tersebut agar terhindar dari yang namanya stunting. Betul begitu, Pak? Betul, Pak. Iya. Dan ada juga istilah yang sekarang kita kenal dengan bank ASI, ya. Biasanya itu sering digunakan kepada mereka-mereka juga yang sibuk dengan dunia perkantoran atau harus bekerja begitu, artinya meninggalkan anaknya. Kalau dari bidang ilmu gizi yang artinya akan diberikan, ya, apa yang akan Pak Fahmi jelaskan? Baik. Hasil penelitian kami terkait penggunaan botol susu di Indonesia berdasarkan data DHS, The Central Health, tahun 2017 menunjukkan 37,8% itu ibu-ibu di Indonesia itu menggunakan botol susu sebesar 37,8%. Artinya juga ya, sepertiga dari ibu-ibu itu sudah menggunakan botol susu. Botol susu itu isinya bisa susu formula, bisa teh, bisa sari buah. Namun pada kenyataannya lebih banyak susu formula. Ada cerita menarik pasca bencana alam tsunami dan gempa di Sulawesi Tengah. Tahun 2018. Kami meneliti di antara spesifik intervensi atau intervensi yang berhubungan langsung dengan pencegahan stunting. Di antaranya misalnya pemberian tablet FE, pemberian kalsium kepada ibu hamil, kemudian kunjungan antenatal care di puskesmas atau di layanan kesehatan, complementary feeding, kemudian makanan tambahan dan menyusui. Dari semua aspek intervensi spesifik yang diberikan, menyusu adalah faktor yang paling nyata yang mencegah stunting setelah pasca bencana ini. Jadi kita mengukur dia terlahir pada 28 September dan 2-3 bulan sebelum dan setelahnya. Kemudian kita ukur 2 tahun setelahnya. Ternyata menyusu itu merupakan faktor yang paling berguna terhadap pencegahan stunting. Jika ibu-ibu memberikan ASI 0 sampai 6 bulan dan bahkan sampai 2 tahun, itu anak-anaknya jumlah anak-anak yang menderita stunting lebih rendah dibanding yang diberikan tanpa ASI. Oke, ini informasinya sangat penting sekali nih pemirsa, dan kalau kita lihat berarti memang ASI memiliki peran penting dalam mencegah yang namanya stunting. Betul. Yang artinya ketika ibu bisa memberikan ASI dengan baik dalam kurun waktu beberapa bulan, bisa mencegah anak tersebut bisa stunting. Tapi juga ada beberapa ibu, apalagi di dunia modern saat ini, yang mengambil persepsi bahwa membelikan susu yang begitu mahal dengan berbagai kandungan gizi di dalamnya justru akan lebih membuat anak itu bisa tumbuh lebih baik lagi. Nah, ini sebentar akan kita bahas pemirsa, bertolak belakang dengan pilihan para ibu-ibu modern saat ini yang lebih memilih untuk membelikan susu yang mahal-mahal dibandingkan dengan ASI. Nanti untuk Anda pemirsa yang bergabung bersama kami, jangan kemana-mana, kita ke jeda pariwara berikut, tetaplah bersama kami di Solusi Menuju Sehat.
Baik pemirsa, kembali lagi di Solusi Menuju Sehat. Masih bersama saya Iskandar Zulkarnain dan juga bersama Pak Fahmi Hafid, Sarjana Gizi dan Magister Kesehatan. Pak Fahmi, tadi kita sudah menyinggung tentang manfaat ASI, yang sebenarnya kandungan gizinya ataupun juga manfaat dari ASI ini bisa mencegah anak mengalami stunting. Tapi memang persepsi yang saat ini terjadi bahwa lebih baik menggunakan susu formula yang mahal-mahal ya, atau mungkin pilihan mungkin ya kepada ibu-ibu yang modern sekarang atau mungkin sibuk dalam dunia bekerja begitu yang tidak sempat memiliki ASI. Karena kalau bilang bank ASI itu berarti upaya ibu tersebut untuk ini ya. Tapi kalau untuk susu formula sendiri menjadi pilihan, padahal kan itu memang penuh dengan gizi dan kemudian formula-formula lainnya yang sudah diteliti begitu. Kenapa lebih menarik atau lebih bermanfaat ASI dibandingkan susu tersebut untuk menghindari stunting? Baik. Pertama, kelebihan ASI itu dia praktis. Iya. Praktis dalam artian, sebagai contoh, kita yang di Sulawesi Tengah yang pernah mengalami bencana, Iya. atau mungkin keluarga-keluarga yang disigi, yang ditimpa banjir bandang, itu kepraktisan dari ASI itu lebih bagus, lebih praktis. Kita tidak memerlukan air panas untuk menyeduh, kita tidak membutuhkan susu formula untuk mendapatkannya, dan kita tidak perlu mencuci botol susu sedemikian bersih. Karena dalam kondisi bencana itu air itu terbatas, air panas itu terbatas, dan pembersih itu juga, deterjen-deterjen itu juga terbatas. Kalaupun ada, nanti pada beberapa hari kemudian baru datang bantuan. Kemudian hal yang perlu diketahui bahwa memang dalam informasi nilai gizi di dos susu formula itu kan ada informasi nilai gizi vitamin A, B, C, D, E, K sampai dengan mineral-mineralnya, kalsiumnya, fosfornya itu disusun mendekati, menyerupai dengan ASI. Namun hormon pertumbuhan yang ada dalam ASI itu yang tidak terdapat dalam susu formula. Nah, ini yang namanya hormon itu tentunya harus dalam kondisi hidup. Sementara susu formula itu kan dalam kondisi kering, tidak bisa dalam kondisi hidup. Dan hal yang kondisi hidup itu hanya bisa dijumpai dalam air susu ibu. Dan kedekatan emosional, skin to skin antara bayi dengan ibu itu tercipta dengan menyusu, dan itu tidak ditemukan kalau menggunakan botol susu. Ada juga banyak efek samping dari penggunaan botol susu, karies dentis, karang gigi, kemudian bentuk gigi yang tidak, kalau puting payudara itu kan lembut, beda dengan kerasnya nipple, sehingga biasanya bentuk maloklusi istilahnya dalam kedokteran gigi itu sering terjadi pada anak-anak yang menggunakan botol susu. Kemudian terkait dengan bank ASI, ASI yang disimpan kemudian diberikan kembali kepada anak-anak, tentu dengan menggunakan cangkir, tidak menggunakan botol. Itu nampaknya mudah, tapi pada kenyataan praktiknya itu sulit. Tidak semudah yang kita bayangkan. Diperah membutuhkan waktu, disimpan di kulkas, dari kulkas harus didinginkan atau dihangatkan kembali sesuai dengan hangatnya ASI. Itu membutuhkan waktu. Dan sulit bagi ibu yang bekerja yang tidak punya banyak waktu untuk melaksanakan semua itu. Hal yang terpenting, contoh yang terbaik yang kita lihat di negara-negara yang menerapkan cuti bersalin hingga 6 bulan untuk menyukseskan ASI eksklusif 6 bulan. Kalau ASI eksklusif ini diharapkan sukses, maka cuti bersalin bagi ibu itu sebaiknya 6 bulan. Tidak cukup 3 bulan. Seperti itu. Dan mempersiapkan sumber daya manusia ke depan itu berawal dari 0 sampai 2 tahun. 1000 hari pertama, masa hamil dan ketika dia 2 tahun. Menyusui ini baik dalam kondisi bencana, dan seperti yang mungkin yang ingin pesan saya sampaikan bahwa ASI itu adalah cinta kasih ibu dalam kondisi yang sulit, yang paling dalam kondisi yang tersulit sekalipun dalam kondisi bencana. Kita lihat anak-anak yang menggunakan susu formula pada saat bencana itu mereka sangat kesulitan. Sementara ibu-ibu yang memberikan ASI
lebih cepat lebih gitu ya. Survive, Iya. lebih survive dalam kondisi bencana. Artinya Pak Fahmi berarti bukan masalah bagaimana kandungan gizi ya, walaupun ada sedikit juga kandungan yang memang akan berpengaruh dibandingkan dengan ASI, tapi lebih kepada prosesnya begitu ya. Ketika orang menggunakan ASI secara langsung, maka setidaknya menurut penelitian itu bisa mengurangi angka stunting yang terjadi pada bayi di Indonesia. Tapi kalau seandainya mengenai gizi dan lain-lain, berarti tidak ada masalah mengenai itu ya. Termasuk juga berarti dengan Bank ASI, karena proses untuk pemberian ASI ini memang harus sesuai dengan apa sih namanya ritualnya begitu ya ketika orang memberikan ASI. Jadi itu akan berpengaruh kepada seorang anak apakah nantinya akan mengalami stunting atau tidak seperti itu. Iya. Seperti yang saya ceritakan tadi bahwa susu perah. ASI diperah kemudian. Memang sih nampaknya mudah, tapi kenyataannya di lapangan itu tidak semudah yang alangkah baiknya tidak sebenarnya semudah memerah gitu ya. Ya, alangkah baiknya sebenarnya jika kita mempunyai kelebihan dana, ibu menyusulah yang mengkonsumsi makanan bergizi itu. Ibu menyusu, yang minum susunya, ibunya mendapatkan manfaat gizi daripada susu, dan anaknya juga memperoleh manfaat dari susu yang diminum oleh ibunya. Jadi tidak perlu, kalau hanya anaknya yang diberikan susu formula, berarti hanya anaknya yang memperoleh makanan bergizi tersebut. Namun, jika ibunya yang menyusu, yang diberikan susu, misalnya susu ibu hamil, susu menyusui, susu menyusui, maka ibunya juga mendapat manfaat dan anaknya juga mendapat manfaat. Dan payudara adalah pabrik susu terbaik, mengalahkan pabrik susu yang modern itu, yang besar di dunia begitu. Tapi memang saya tertarik tadi kata-kata Pak Fahmi bahwa memang secara penelitian di luar negeri sana bahwa 6 bulan pasca melahirkan itu adalah momen yang sangat penting untuk memberikan ASI eksklusif begitu ya. Tapi memang yang terjadi saat ini di Indonesia saja ya, bahwa cuti hamil pun juga cuti melahirkan juga sampai 3 bulan gitu, dan setelah itu ibu juga harus masuk kerja seperti itu. Tapi ini apakah memang sudah pernah diperjuangkan atau disampaikan kepada presiden dari kementerian atau lain-lain? Kelompok AIMI, Asosiasi Ibu Menyusui Indonesia, atau pemerhati menyusu, itu sudah pernah mengajukan bahwa kondisi menyusu yang ideal itu, jika kita mengikuti perpres tentang menyusui itu kan ASI eksklusif itu kan 6 bulan. Maka akan sulit ibu-ibu untuk melaksanakan menyusui eksklusif, apalagi dia bekerja sementara cutinya itu tidak sampai 6 bulan. 6 bulan. Itu kan cara berpikir yang sederhananya, logikanya. Dan lebih baik sebenarnya memberikan cuti maksimal 6 bulan, kemudian dia bekerja dengan lebih maksimal, ketimbang memberikan cuti 3 bulan, namun kemudian dia tidak maksimal dalam mengurus calon masa depan bangsa ini, yaitu anak-anak yang mereka miliki, anak-anak yang kita miliki. Yang melanjutkan masa depan bangsa ini kan adalah yang ada balita-balita yang saat ini adalah mereka adalah calon-calon pemimpin 40-50 tahun ke depan. Kalau kualitas mereka tidak baik, maka bisa kita bayangkan masa depan Indonesia itu akan seperti apa. Ya, semoga ini bisa didengar juga ya sama yang pengambil kebijakan pemirsa, dan semoga ini juga bisa memberikan satu informasi ya kepada Anda pemirsa, karena memang stunting bukan masalah yang ringan, bahkan ini juga sudah dijadikan sebagai masalah negara yang memang sekarang ini fokus dari Dinas Kesehatan atau Kementerian Kesehatan juga memberikan kampanye mengenai menghindari stunting itu seperti apa. Nah, kita juga tadi sudah mendengar bahwa bukan hanya dari segi bayi saja yang bisa mengalami stunting, tapi dari kategori remaja dan juga dewasa. Nanti sebentar pemirsa, setelah jeda pariwara berikut kita akan membahasnya bersama Pak Fahmi. Tetaplah bersama kami di Solusi Menuju Sehat.
Baik pemirsa, kembali lagi di Solusi Menuju Sehat. Kali ini masih bersama dengan Pak Fahmi Hafid, Sarjana Gizi dan Magister Kesehatan. Beliau merupakan Poltekkes, pengajar di Poltekkes Kemenkes Palu, artinya sebagai dosen, dan juga Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat. Nah, Pak Fahmi, kita lanjutkan lagi pembahasan kita mengenai stunting ini. Tadi kita sudah membahas tentang masa bayi ya, atau golden age begitu. Nah, kemudian apakah ketika kategori remaja, seorang anak masuk dalam kategori remaja, apakah dia tiba-tiba akan bisa mengalami stunting yang tadinya anak-anak dia tidak pernah mengalami stunting, tapi kategori remaja tiba-tiba stunting nih. Apakah memungkinkan seperti itu, Pak Fahmi? Kecenderungannya anak-anak yang mengalami stunting pada masa 0 sampai 2 tahun itu akan, jika tidak diintervensi pada umur 0 sampai 2 tahun itu, maka dia akan stuntingnya akan menetap sampai kemudian menjadi remaja dan dewasa. Kemudian apakah anak-anak yang tidak stunting pada 0 sampai 2 tahun bisa mengalami stunting pada saat remaja? Bisa saja terjadi jika misalnya kondisi-kondisi yang sebelumnya tidak dialami kemudian terjadi, misalnya kondisi bencana atau keluarga kemudian mengalami kemerosotan ekonomi, kekurangan pangan dalam waktu yang panjang, kemudian bencana yang berkepanjangan dan seterusnya. Itu bisa menyebabkan kemudian dia menjadi stunting. Namun itu sangat jarang terjadi. Saat ini program yang telah dilaksanakan oleh pemerintah dalam hal pencegahan stunting ini, terutama pada remaja dan anak keturunannya nanti, itu adalah program pemberian tablet FE pada remaja putri di sekolah menengah atas. Jadi anak-anak remaja putri yang anemia itu, jika anemianya tidak ditanggulangi, maka jika kemudian mereka nantinya menikah, itu kualitas dirinya itu rendah, yang artinya bisa nanti melahirkan seorang anak yang akan stunting begitu. Stunting, Kita sekarang ini juga ada program untuk Catin. Program edukasi pada calon pengantin. Jadi calon pengantin itu diberikan informasi tentang kesehatan terkait dengan lingkar lengan atas. Jika calon pengantin itu lingkar lengan atasnya di bawah 23,5, itu sebaiknya ditunda dulu memiliki anak sampai kemudian tubuhnya lebih sehat untuk siap dibuahi. Dan remaja laki-laki dan kemudian calon pengantin laki-laki itu diberikan pendidikan tentang asupan makanan bergizi, terutama sumber makanan sing. Biasanya kerang, daging, kemudian makanan-makanan laut yang memang kualitas sinknya lebih tinggi, atau mungkin kalau perlu diberikan suplementasi sink untuk meningkatkan kualitas sperma, supaya anak yang dilahirkan nanti itu kualitasnya memang dari sejak pembentukannya itu sudah mulai sehat. Seperti itu. Jadi memang stunting ini sebenarnya persiapan untuk mendapatkan seorang anak yang tidak stunting ini mestinya harus dari persiapan seorang ibu dulu. Apakah betul-betul siap melahirkan seorang anak, kondisi ibunya seperti apa, kemudian after melahirkan juga harus betul-betul dilihat lagi bagaimana pemberian ASI dan lain-lain. Ya seperti itu ya. Tapi memang dari skala atau data ya yang terdapat dari masyarakat Indonesia yang mengalami stunting, artinya ini bukan angka yang kecil ya Pak Fahmi, karena memang permasalahan ini sudah menjadi permasalahan negara yang sudah menjadi program dari Kementerian Kesehatan begitu untuk seluruh masyarakat Indonesia. Nah sekarang apa yang dilakukan oleh Kementerian Kesehatan yang sekarang juga mungkin terkait dengan bagaimana Pak Fahmi dalam sosialisasi ke masyarakat, kemudian mungkin juga dari peran perguruan tinggi yang dilaksanakan oleh pemerintah, serta kampanye stunting ini yang dilakukan untuk bisa terhindar untuk hal-hal seperti itu, dan mungkin juga pesan kepada masyarakat bagaimana cara kita untuk bisa sembuh dari yang namanya stunting. Silakan Pak Fahmi. Baik. Seluruh dunia saat ini berupaya agar prevalensi stunting pada 2045 itu di bawah 20%. Dan Bapak Presiden Jokowi menargetkan agar prevalensi stunting di tahun 2024 itu
itu 14%. Nah, posisi kita saat ini adalah 27,76%. Sehingga untuk mencapai angka tersebut, maka harus ada penurunan stunting rata-rata 2,5% per tahunnya. 17 kementerian dan lembaga bersama-sama, sebagai contoh misalnya sebagai pemimpin dalam hal penanggulangan stunting ini yang ditunjuk adalah BKKBN. Oleh karena berdasarkan data yang tadi kami sampaikan bahwa 23% itu kejadian stunting sudah terjadi sejak dia lahir, maka berarti perencanaan keluarga itu memang sudah harus diperhatikan dengan baik, dan departemen yang paling layak untuk departemen yang sangat concern untuk hal keluarga berencana ini kan BKKBN. Kemudian untuk Kementerian Desa, dana-dana desa itu diarahkan untuk pembelian untuk membangun infrastruktur sarana dan prasarana yang terkait dengan pencegahan stunting. Misalnya posyandu dilengkapi alat ukur antropometri, pengukuran panjang badan LMB, kemudian pemberian makanan tambahan bagi ibu hamil, pemberian tablet FE bagi remaja putri, kemudian pembelian timbangan berat badan di posyandu, dan insentif untuk kader posyandu. Jadi dana-dana desa itu bisa digunakan untuk mendukung kegiatan-kegiatan pencegahan stunting. Misalnya kalau di Balai POM itu jajanan yang aman, sehat, itu juga mendukung untuk kegiatan pencegahan stunting. Kalau di Kementerian Kesehatan, mulai dari ibu hamil, pemberian makanan tambahan untuk ibu hamil, kemudian pemeriksaan kesehatan ibu hamil, pemeriksaan antenatal care, kemudian postnatal care, kemudian kesehatan reproduksinya, kemudian pemberian makanan balita, anak baduta, itu dari sektor-sektor yang terkait dengan kesehatan. Dan jadi memang pemberian makanan dan juga persiapan ya yang dilakukan oleh seorang ibu dan juga dari pihak-pihak terkait ya, artinya di puskesmas tempat ibu itu tinggal, kemudian pemerintah yang menyiapkan itu adalah salah satu upaya untuk bisa menyiapkan negara kita agar mendapatkan orang-orang yang berkualitas tinggi di negara Indonesia dan tentunya terhindar dari yang namanya stunting. Begitu, Pak Fahmi. Seru sekali pembicaraan kita, tapi kita sangat terbatas oleh waktu, Pak Fahmi. Semoga bisa kedepannya memberikan informasi lagi kepada pemirsa TVRI Sulawesi Tengah mengenai stunting. Terima kasih kesempatannya untuk malam hari ini, Pak Fahmi. Dan untuk Anda pemirsa TVRI Sulawesi Tengah, demikianlah perbincangan kita mengenai stunting dari Solusi Menuju Sehat. Semoga bisa memberikan informasi dan juga edukasi kepada Anda pemirsa yang sudah menyaksikan. Kita berjumpa lagi dalam Solusi Menuju Sehat berikutnya. Saya Iskandar Zulkarnain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.